Ayo berdoa. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Apapun yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil buat Tuhan kita. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya terus berdoa Tuhan menganugerahkan kesehatan buat kita semua. Tuhan menganugerahkan perlindungan yang sempurna buat kita semua. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu ayat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Berbunyi seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku, firman ini berbicara bahwa Tuhan memperingatkan atau memberi perintah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel saat itu ada dalam pembuangan karena dosa-dosa mereka yang berontak kepada Tuhan dan menyembah kepada berhala. Tuhan mengizinkan mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka, dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, dan akhirnya mereka diangkut sebagai budak ke negara-negara musuh-musuh mereka. Mereka tersebar, mereka ada di berbagai kota di pembuangan. Nah, Tuhan berbicara kepada mereka, sekalipun mereka ada di kota atau di negara di mana mereka itu adalah statusnya terbuang, bukan negara, bukan kota mereka sesungguhnya yaitu Israel, tapi Tuhan memberikan perintah bahwa mereka itu dimanapun mereka berada punya tanggung jawab untuk wilayah tempat di mana mereka tinggal. Mereka perlu mengusahakan. Mengusahakan ini berbicara secara jasmani, secara fisik. Dan berdoa secara spiritual untuk kesejahteraan, untuk shalom bagi kota itu, bagi negeri itu. Perhatikan baik-baik ini saudara. Karenanya saya punya keyakinan yang sangat bahwa perintah ini juga diberikan kepada kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita tinggal, kita punya tanggung jawab sebagai warga negara, sebagai rakyat di kota ataupun negeri itu untuk kita mengusahakan kesejahteraan kota, mengusahakan kesejahteraan negara, dan berdoa sungguh-sungguh untuk kesejahteraan daripada kota dan wilayah itu. Karenanya saudaraku, saya mau mengajak setiap kita. Yang pertama, usahakan secara fisik. Kalau saudara lihat tadi saya memulai tayangan ini dengan mengoleskan hand sanitizer. Saya tidak dalam kondisi ketakutan, tapi saya mematuhi anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah untuk kita menanggulangi bahaya virus corona ini dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang bijaksana, yaitu menjaga kebersihan dan melakukan social distancing, ya, berjauhan dengan orang satu dengan orang yang lain. Di saat-saat membutuhkan kita perlu menggunakan masker dan kita perlu menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya yang sudah disosialisasikan oleh Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya. Pemerintah daerah sudah mensosialisasikan. Waktu kita melakukan dengan penuh ketaatan, kita mengupayakan sebisa mungkin kita masing-masing ada di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar kecuali memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Maka kita sesungguhnya membantu mencegah penyebaran penyakit ini. Kita sedang mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Kita sedang mengupayakan kesejahteraan di mana negara kita tinggal. Dan yang kedua, yang juga amat sangat penting saudaraku untuk kita lakukan, berdoa. Kalau hari-hari ini kita punya banyak waktu di rumah, selain tentunya kita bekerja di rumah, tapi gunakan waktu-waktu yang ada berdoa. Berdoa dan berdoa. Tidak hanya satu kali, tidak hanya dua kali. Berdoa, berdoa, berdoa. Kenapa? Doa kita berkuasa. Waktu live streaming hari Minggu kemarin, saya sudah jelaskan dengan contoh-contoh bahwa beberapa kali bangsa Israel hampir dimusnahkan.
tetapi mereka melakukan doa puasa, sepakat berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan turun tangan. Tuhan melalukan bencana. Bahkan Tuhan mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi kebaikan buat bangsa Israel. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sama yang disembah oleh bangsa Israel. Karenanya saya punya keyakinan, waktu saudara dan saya dan semua umat Tuhan, kita bersatu hati, berdoa, maka Tuhan akan turun tangan. Ayo berdoa buat pemerintah kita. Saya tahu tidak mudah pemerintah untuk mengatasi semua masalah bencana ini, saudaraku. Yuk berdoa, minta Tuhan beri hikmat buat mereka. Minta Tuhan beri kemampuan ilahi. Tuhan beri ide-ide yang kreatif, yang sungguh-sungguh dari surga untuk membantu pemerintahan kita mengatasinya. Berdoa untuk Tuhan mencegah penyebaran dari penyakit ini. Berdoa untuk Tuhan sembuhkan penyakit ini. Juga khususnya kita berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang mereka sedang berjuang di garis depan, berjuang mempertaruhkan bahkan nyawa mereka sendiri. Ayo berdoa untuk mereka. Juga berdoa untuk keadaan ekonomi yang tentunya akan terdampak begitu berat melalui wabah ini. Ayo berdoa. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Apapun yang mustahil bagi manusia tidak pernah mustahil buat Tuhan kita. Ayo kita berdoa supaya Tuhan turun tangan. Bangsa kita diluputkan dari bencana ini, dan bahkan Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan buat setiap kita. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap kami dibangkitkan hari-hari ini menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada kekuatan doa kami. Kami mau sepakat sehati berdoa untuk pemerintahan kami, untuk tenaga-tenaga medis Tuhan, untuk seluruh situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Tuhan ambil alih. Tuhan lindungi, Tuhan jagai bangsa kami, kota kami Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan menghentikan penyebaran virus corona ini. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Engkau berdaulat atas virus corona. Engkau berdaulat atas bangsa-bangsa. Engkau berdaulat atas negeri Indonesia. Engkau berdaulat atas kota Jakarta. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan mendengar doa kami. Tuhan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.